Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kehadirannya Ibu Ketum, kemudian Ibu-Ibu Ketua dari wilayah dan daerah. Saya lihat di sini ada beberapa kepala bidang dari DPP. Biasanya sebentar lagi akan terus bertambah. Hari ini kita menghadirkan Dr. Dian Agung Anggraini. Assalamualaikum, Dr. Dian. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu, suara kami cukup jelas, suara Ibu agak kecil. Jelas banget, tapi suaranya Ibu Fitri. Oh ya, alhamdulillah. Terima kasih kehadirannya Ibu Dr. Dian. Ibu-ibu sekalian, hari ini kita akan mendengarkan kiprah dari Dr. Dian yang mungkin sebagian sudah mengenal beliau melalui media, tapi yang jelas yang agak mengkritik adalah nama yang menyandang di balik nama dokter, yaitu dokter sayur. Pasti bertanya, kenapa sih kok dokter sayur seperti itu ya dok ya? Nah, nanti dokter akan bercerita. Tapi sebelum kita mulai ke dalam acara ini, saya persilakan kepada Ibu Ketum untuk membuka acara meramu pada hari ini. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, karena atas izin Allah, atas perkenan Allah kita sampai kepada meramu episode 15 kali ini. Alhamdulillah. Masya Allah sudah melewati separuh dari apa yang kita lakukan. Yang saya hormati Dr. Dian Agung Anggraini sebagai narasumber kali ini. Jadi terima kasih dokter atas waktunya di tengah-tengah praktek, tentu saja menyediakan waktu 1 sampai 1,5 jam pada siang hari ini. Ibu-ibu sekalian, saya bertemu beliau waktu kemarin ada di Malang, jadi saya diundang oleh Ikatan Wartawan Online begitu untuk hadir pada pelantikannya dan pemberian award IWO pada perempuan-perempuan hebat di Malang. Saya duduk dengan salah satunya yang di meja saya adalah Dr. Dian Agung Anggraini ini. Jadi kemudian ada lagi dokter gigi juga gitu ya. Pokoknya satu meja tuh cantik-cantik semuanya, yang paling casual malah saya gitu ya. Karena memang saya sedang di dapil sehingga tidak membawa busana yang menghadiri proper. Tapi alhamdulillah perkenalan itu menjadikan hal yang menarik karena salah satu di meja saya itu di meja kami itu menyapa beliau dengan dokter sayur apa kabar? Saya langsung berpikir dokter sayur gitu ya. Terus kemudian saya nggak berani bertanya gitu ya, karena takutnya itu adalah sebuah olok-olok atau apa begitu ya. Karena kalau di Jakarta sayur lu gitu tuh rasanya sesuatu yang apa namanya olok-olokan gitu dok. Sehingga kemudian saya saya tidak bertanya begitu. Kemudian setelah malah justru samping saya gitu bertanya kepada beliau gitu bahwa kenapa disebutnya dokter sayur gitu ya. Kemudian beliau menerangkan dan saya terperangah akan keterangan itu gitu. Luar biasa, dan sehingga saya meminang juga pada hari itu bahwa Dokter Dian berkenan untuk mengisi acara meramu. Saya akan infokan tanggal yang pastinya kapan mengisinya. Beliau belum tidak melihat tanggal, tidak melihat apa, langsung saya bersedia, saya berkenan begitu, alhamdulillah. Ya itulah singkat cerita, saya juga belum mengenal banyak, tapi dari apa yang dipaparkan tentang mengapa sebutan dokter sayur, saya sudah melihat sebuah oase yang luar biasa bagi sebuah profesi. Ibu-ibu sekalian, profesi kita yang kita sandang adalah kita capai dengan sebuah capaian yang tidak mudah.
Saya sangat yakin apapun profesi kita, kita mencapainya dengan tidak mudah tentu saja. Nah, ketidakmudahan ini tentu saja membanggakan kita ketika kita mencapai pada satu titik puncak tertentu. Baik itu secara tingkatan maupun secara pendapatan, tetapi yang paling utama bagaimana profesi kita ini mengantarkan kita menjadi manusia yang sungguh sangat bermanfaat. Apapun profesi kita jalani dengan luar biasa, dengan ketekunan dan kesungguhan, dengan niat bahwa kita akan menjadi manfaat bagi orang lain. Maka merekalah yang akan menemani kita di kubur nanti. Profesi itulah yang akan menemani kita sampai menunggu kita pada hari kebangkitan. Cintai profesi kita, jadikan profesi kita sebagai teman yang menyelamatkan kita di alam barzah nanti. Selamat menikmati. Terima kasih atas kehadiran Ibu Waketum, Ibu Fitri, dan kemudian saya melihat sudah ada dari Lampung, Kici Kaltim, Kici Sulteng. Ini di seluruh Indonesia, Dokter. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Kici Sumbar juga saya sudah melihat, lalu kemudian Kici Sumut pasti, para wasekjen juga sudah. Oh, Kici Malut juga sudah ada, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian Kici Jatim ada ini. Kemudian terima kasih Ibu Dewan Pengawas, Ibu Eni Jarot atas kehadirannya. Matur suwun Ibu. Kemudian Kici Sungai Penuh juga terima kasih. Kici Makassar saya juga melihat. Nah, biasanya kita mencapai 70 peserta, mudah-mudahan hari ini lebih lagi. Dan dokter boleh loh sambil menunggu nanti asistennya boleh men-forward ke para pasien agar supaya kerinduannya terhadap dokter pada masa-masa yang indah di bulan puasa ini tertunaikan pada pertemuan Zoom ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati profesi kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ketum, Ibu Rati. Selanjutnya sebelum kita masuk kepada acara inti yaitu paparan dari Ibu Dr. Dian, saya akan membacakan tentang CV ringkas dari beliau. Nama lengkap beliau adalah Ibu Dr. Dian Agung Anggraini. Beliau lahir di Malang tanggal 14 Februari tahun 77, jadi masih muda dokternya. Kemudian beliau tinggal di Malang, tepatnya di Sumber Pucung, di klinik DPM dengan nama Dian Kusuma Wijaya. Kalau kita ingin mengetahui riwayat pendidikan beliau dulu ada sekolah di SMA Negeri 5 Kota Malang, kemudian dilanjutkan di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan pendidikan dokter. Dan riwayat organisasi beliau sebagian besar adalah di volunteer, sangat luar biasa. Dari tahun 2019 sampai sekarang beliau menjabat sebagai Sekretaris Bidang Hubungan Masyarakat, Media Massa, dan Antar Lembaga di Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Malang Raya. Kemudian hingga sekarang beliau volunteer di komunitas Disable Motorcycle Indonesia. Kemudian juga di komunitas teman bisu tuli, komunitas OI, yaitu orang-orang Indonesia Malang ya Bu Dokter ya. Kemudian komunitas inisiator peduli sosial dan kemanusiaan. Yang terakhir adalah seperti yang tadi Bu Ketum sudah sampaikan, di Ikatan Wartawan Online, IWO Malang. Nah, apresiasi yang sudah beliau capai adalah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas partisipasi pembangunan bidang kesehatan melalui pelayanan kesehatan kepada masyarakat ekonomi lemah Jakarta 28 Juni tahun 2018. Kemudian juga beliau beberapa kali diminta sebagai narasumber di acara Kick Andy, kemudian di acara televisi hitam putih yang dibawakan. Satu lagi adalah penghargaan sebagai dokter sosiopreneur oleh Ikatan Wartawan Online IWO Malang Raya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Satu lagi minat beliau ada di bidang seni. Nah, ini luar biasa. Baiklah, kita langsung sambut kehadiran beliau dengan mendengarkan apa yang bisa dipaparkan oleh Dr. Dian. Silakan, Dokter. Terima kasih Ibu Fitri. Selamat siang.
Yang terhormat Ibu Rati Sanggarwati selaku Ketua Umum Komunitas Indonesia Cerdas Indonesia, Dewan Pakar, ini Wakil Ketua Umum, mungkin Wakil Sekjen dan Ketua-Ketua Bidang, juga perwakilan Ketua-Ketua Daerah Komunitas Ibu Cerdas Indonesia yang hadir pada siang hari ini, dan ibu-ibu semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan tidak mengurangi rasa hormat saya, di tengah bulan puasa ini kita harus tetap update tentang ilmu-ilmu yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semua, dan alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bahwasanya pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Bagi ibu-ibu semua yang berpuasa, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga di bulan puasa kali ini akan menambah keberkahan, menambah kemanfaatan bagi kita semuanya. Amin. Dan bagi ibu-ibu yang tidak berpuasa, saya sampaikan salam sejahtera. Untuk di sesi siang hari ini, saya ingin sekali berbagi pengalaman, berbagi cerita kepada ibu-ibu semua yang saya harapkan nantinya itu bisa memberikan manfaat. Masih semangat Bu puasanya ya? Semangat dong. Harus semangat ini ya. Mengingat dokter sebagai profesi merupakan pekerjaan yang insya Allah sangat mulia, yang mengorbankan tenaga, waktu, dan pikiran bagi orang-orang yang membutuhkan. Nah, dari kecil itu memang saya bercita-cita menjadi seorang dokter waktu itu. Saya melihat pekerjaan dokter itu enak banget. Kita bisa nolongin orang sakit, bisa membantu proses penyembuhan. Itu adalah pekerjaan yang sangat luar biasa yang membuat hati kita menjadi sangat senang gitu. Nah, waktu belum menjadi dokter itu, gambaran saya itu nanti saya akan menjadi dokter yang akan bekerja di rumah sakit yang terkenal, rumah sakit yang besar, dengan gaji yang besar. Seperti itu, waktu itu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, kembali lagi mengingat bahwa seorang dokter itu harus mempunyai ikrar komitmen seumur hidup untuk mendedikasikan diri, baik tenaga, pikiran, maupun ilmu kepada seluruh masyarakat, seluruh lapisan umat dalam bidang kesehatan. Nah, apalagi di kala itu saya melihat kedua orang tua saya yang kebetulan berprofesi sebagai bapak saya perawat, ibu saya bidan. Pada zaman itu tentunya tenaga medis masih belum banyak seperti saat ini. Dan kita tinggalnya itu 32 km dari Kota Malang. Itu perbatasan antara Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Malang. Jadi sudah agak minggir banget gitu. Dimana di situ mayoritas mereka bekerja sebagai petani dan ada yang bekerja sebagai nelayan. Nah, yang dilakukan orang tua saya itu waktu memberikan pelayanan itu mereka dengan feel happy, dengan hati yang selalu bahagia ketika mereka memberikan pelayanan. Itu yang ingin saya kaji dan ingin saya pelajari sebagai tauladan. Mungkin Bapak, mungkin ibu-ibu semua bertanya kenapa saya disebut dokter sayur. Awalnya itu sebenarnya tidak semata-mata atau tiba-tiba harus dipanggil dengan dokter sayur, tapi sebenarnya saya hanya melanjutkan apa yang dilakukan oleh orang tua saya ketika bekerja waktu itu. Jadi bapak dan ibu saya itu ketika berpraktek, mereka itu menerima bayarannya itu 1
dengan berapapun yang mereka punya, ataupun dengan apa yang mereka bawa. Jadi tidak menentukan tarif. Dan itu berlangsung sekian lama sampai akhirnya saya bekerja sendiri dengan melihat atau belajar dengan melihat apa yang orang tua saya lakukan, apa yang orang tua saya kerjakan. Saya selalu bertanya, kenapa ibu kok seperti itu? Terus ibu saya itu bilang, ya setidaknya kita itu belajar memanusiakan manusia. Itu kata-kata yang saya pegang sampai saat ini. Di daerah ini atau di daerah perifer tentunya itu banyak sekali orang yang tidak beruntung secara ekonomi atau finansial, sehingga mungkin perlu kita perhatikan lebih baik lagi, terutama dalam bidang kesehatan. Mungkin mereka untuk mengakses ke tempat kesehatannya susah, ataukah mungkin untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik juga susah. Seperti itu. Nah, untuk di tempat saya praktek sendiri, ada 5 kriteria sebenarnya yang saya lakukan atau saya adopt dari orang tua saya. Itu kayak orang yang benar-benar tidak mampu. Kemudian untuk pasien-pasien TB, kemudian HIV, kemudian difabel, yang kelima jiwa. Ini yang pasti tidak berbayar. Tidak berbayar itu artinya gratis. Kemudian yang lainnya bisa berbayar atau membayar semampunya. Ada juga yang membayar dengan hasil bumi. Contohnya datang dengan membawa sayur mayur, ada yang datang dengan membawa ikan, ada yang membawa ayam, atau apapun yang mereka punya. Padahal jika kita mau menghitung, sebenarnya yang mereka bawa pun itu nilainya lebih besar daripada ketika mereka membayar ke saya gitu. Jadi sangat menyenangkan bagi saya ketika saya memberikan pelayanan seperti itu. Nah, kemudian selain sebagai dokter sayur, ada beberapa kegiatan-kegiatan sosial yang saya lakukan di tempat praktek saya. Salah satunya adalah hitan gratis juga setiap hari Jumat. Itu hitan gratis itu bagi orang yang memang tidak mampu, atau kemudian anak-anak yatim. Yang ketiga, untuk anak-anak yang benar-benar ingin hitan. Itu kita berikan setiap hari Jumat. Nah, dengan memberikan pelayanan yang demikian itu yang saya dapatkan itu sebenarnya sangat luar biasa dampaknya. Itu kita menjadi lebih tenang, lebih senang, lebih bahagia kita ketika kita melihat orang lain datang dengan sakit, pulangnya sudah agak lebih baik, datang kembali kontrol dengan sudah sembuh. Itu sangat menjadi effort yang sangat luar biasa. Alhamdulillah demikian. Kemudian kita juga ada beberapa program. Setiap 1 bulan 2 kali kita pergi ke pelosok. Pelosok itu artinya ada daerah yang akses jalannya untuk mencapai ke tempat pelayanan kesehatan atau fasilitas kesehatan itu lumayan jauh. Satu RT itu ada yang luasnya itu 1 sampai 1,5 kilo dengan jarak yang jauh dan sukar. Itu biasanya kita datang ke sana. Apa bedanya pres sama itu, Mbak? Beda kemasannya aja. Kalau yang pres itu yang kayak ATM gitu, kalau yang plastik, yang lama itu yang plastik. Untuk memberikan. Oh, yang biru kemarin apa namanya? Mohon maaf dokter. Admin tolong di mute semuanya. Kayak ATM, kerja kayak KTP gitu. Nah, ini tolong di mute semuanya kan ya? Gimana nih admin? 9.700. Mohon maaf dokter. Berapa, Mbak?
Tidak apa. Kembali 300. Tapi dia nggak ada lebihkan gitu ya, kecuali namanya takigram aja Yang ya. tidak di mute apa kita kirimi Nggak ada keluar sayur-sayuran masuk aja ya pecahan-pecahan Dok ya, nggak biar ada ya. agak pinter sedikit ya. Kayaknya harus betul. Mungkin saya lanjutkan lagi ya. Silakan Ibu. Ya, 1 gram. cerita tadi itu setiap 1 bulan itu ada 2 kali. Jadi minggu kedua dan 10 gram aja ya Mbak. ke daerah-daerah kecil atau yang suka mendapatkan akses pelayanan kesehatan maupun fasilitas kesehatan. Kita ke sana memberikan kunjungan dengan melakukan pemeriksaan gratis. Dengan membawa obat-obatan seperti vitamin atau obat-obatan dasar yang dibutuhkan di sana saat itu. Nah, jika ada keluhan, kita temukan keluhan atau penyakit yang lain yang mungkin serius, kita lakukan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama atau yang terdekat dengan daerah tersebut. Nah, tentu ibu-ibu semua tanya, kosnya ini gimana gitu. Sebenarnya kosnya juga nggak sedikit. Tapi kalau sebagai orang Jawa itu ada istilah gendong nyindit. Begitu ya Bu Ketum? Gendong nyindit itu ada beberapa pasien itu atau yang datang itu membayarnya lebih banyak pada kita. Kemudian kita pakai untuk menutupkan ke yang lainnya. Dan saya yakin ketika kita melakukan kegiatan dengan terus berbagi itu, saya kira Allah akan menggantikan kita dengan lebih banyak. Kita bagi tidak harus nunggu ketika kita mempunyai uang banyak atau kita kaya, tapi karena saya pernah merasa ketika kita tidak punya. Ketika kita tidak punya itu rasanya kita mau ngapa-ngapain juga susah. Mau berbuat apapun juga terbatas. Seperti itu. Nah yang kemarin tuh gini nah Mbak. Ya itu yang press. Oh iya. Nah sekarang apalagi Iya tunai. puasa, saya kira ini adalah momen yang sangat baik bagi ibu-ibu semua, bagi saya juga untuk berlomba-lomba mengumpulkan pahala dengan terus berbagi. Nah tentunya berbagi itu tidak hanya berbagi saja, saya kira berbagi itu kita harus dengan perasaan ikhlas. Perasaan ikhlas itu artinya apapun yang kita lakukan, semua hanya mengharapkan ridho Allah saja. Ya, jika kita melakukan kebaikan tanpa perasaan ikhlas, efeknya luar biasa. Salah Mbak. Jadi ketika kita melakukan apapun, kita melakukan dengan mengharap ridho Allah, saya kira iya itu bilangnya 10 kan berarti 7 juta Mbak berarti bikinin nota yang itu aja salahnya nih. Maaf. Nah, saya berharap pada komunitas Ibu Cerdas Indonesia ini di bulan suci ini, di bulan Ramadan ini, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, satu dengan berbagi, kemudian melatih rasa ikhlas kita, atau berusaha berbuat apapun dengan mengharap ridho Allah saja. Dengan demikian kita akan mendapatkan balasan yang Allah berikan itu insya Allah tidak kita sangka-sangka. Dan saya pernah merasakan dan berkali-kali saya merasakan yang Allah lakukan, yang Allah balas kepada kita itu sangat luar biasa. Saya ingin berbagi contohnya saja. Ketika saya berkunjung ke desa, tidak punya kendaraan atau armada untuk pergi ke sana. Waktu itu saya masih nyewa, saya selalu hanya menyimpan dalam hati saja, saya ingin punya ambulan. Seperti itu contohnya. Saya juga takut berharap banyak, saya juga tidak berharap banyak, tapi saya terus berafirmasi atau menyimpan dalam hati dengan kepositifan bahwa Allah akan beri. Maka suatu ketika pun
kita tiba-tiba mendapatkan bantuan mobil ambulan atau armada yang bisa kita gunakan untuk lebih banyak melakukan aktivitas ke daerah-daerah terpencil. Seperti itu. Mungkin nanti yang saya sampaikan, insya Allah bisa diadopt juga oleh ibu-ibu di Kici untuk berprogres lebih baik. Kemudian saya kira ibu-ibu di Kici ini semua lebih hebat-hebat dari saya juga. Karena saya lihat semuanya tadi sangat aktif dan profilnya sangat luar biasa. Dan saya sangat berterima kasih dan bersyukur karena sudah dipercaya dan diundang untuk memberikan suatu pengalaman kepada teman-teman di komunitas Ibu Cerdas Indonesia. Apalagi singkatan cerdas sendiri sangat menginspirasi saya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada sesi tanya jawab mengenai kesehatan atau yang mungkin kurang saya ceritakan, boleh nanti disampaikan oleh Ibu Fitri. Iya. Okay. Baik, Bu Dokter, terima kasih. Sebelum kita masuk ke pertanyaan, karena saya lihat belum ada chat masuk untuk bertanya. Tadi saya menyimak bahwa dokter kan dari keluarga medis ya, jadi ibu bidan dan bapak perawat. Kemudian saya juga melihat bahwa pasien-pasien yang diberikan fasilitas free pelayanannya ada 5 kriteria ya dok ya? Ya. Ya, dari 5 kriteria itu yaitu orang yang tidak mampu, kemudian HIV, difabel, kemudian jiwa. Nah itu yang cukup menarik buat saya adalah yang nomor 5. Yang jiwa. Ya, tentang jiwa. Nah mungkin dokter punya pengalaman yang bisa disampaikan ke kami yang ada di sini dok, silakan. Nah, untuk pasien jiwa ada biasanya beberapa di bawah ke sini itu kita biasanya ada pendekatan-pendekatan persuasif. Terus kemudian untuk medisnya mereka juga ada obat-obatan yang dikonsumsi secara terus-menerus. Biasanya kita gratis itu karena kita juga bekerja sama dengan Paskes. Karena ada obat rutin yang mereka ambil. Biasanya kita ambilkan juga, kita bantu untuk supaya tidak terlalu jauh juga, kemudian tidak antri, tapi obatnya sudah kita siapkan seperti itu. Biasanya kalau jiwa itu kita juga ada pertemuan khusus, jadi kita lakukan kayak pertemuan secara cakap secara verbal, kita gali secara persuasif apa yang dia rasakan, apa akar permasalahannya, kita gali secara pelan-pelan. Dan kebanyakan pasien jiwa yang kita temui di sini atau saya temui di sini itu lebih banyak ingin didengarkan dahulu. Jadi mereka bercerita dulu, mungkin karena traumanya masa lalu, ataukah mungkin karena sesuatu hal, ataukah memang karena didapat. Seperti itu. Dan alhamdulillah justru dengan pendekatan-pendekatan yang persuasif itu mendapatkan hasil yang baik. Jadi ada beberapa yang sudah mengurangi konsumsi obatnya dari beberapa macam atau 5 macam menjadi 3 macam. Tuh. Tapi yang jelas hampir semua tidak bisa lepas obat, tapi setidaknya mengurangi jumlah obat yang mereka konsumsi. Biasanya dengan pendekatan hati ke hati, dengan memperlakukan mereka sama dengan kita, itu akan lebih memberi dampak lebih baik. Nah, untuk pelayanan di tempat praktek saya, sementara ini dokternya hanya saya, dan saya insya Allah ingin menambah 1 dokter lagi, kemudian ada 2 perawat dan 2 bidan yang membantu semua kegiatan saya. Seperti itu, Ibu Fitri.
Ya, baik dokter. Berarti pertanyaan dari Bu Rati juga sudah terjawab bahwa dokter tidak dibantu oleh dokter lain, tapi dokter ada 2 perawat lainnya ya. Iya, silakan Ibu-ibu kalau ada yang ingin bertanya. Luar biasa loh pengalaman dokter Dian ini. Sebetulnya banyak hal yang bisa kita gali untuk kita transfer ilmu dari beliau sehingga dalam hal kecil dalam kehidupan sehari-hari bisa kita aplikasikan. Silakan Ibu. Saya boleh bertanya, Ibu? Silakan Bu Rati. Ya, baik Dok, luar biasa ya. Saya terharu sih gitu ya, karena saya juga ngalamin gitu, pernah sakit dan ibu saya itu pinjam uang ke tetangga untuk mengobati saya gitu ya, di depan mata saya, sehingga waktu itu saya ceritakan kepada putri-putri saya, sehingga putri-putri saya sampai tidak mau jadi dokter gitu ya. Ini kesalahan saya yang fatal gitu. Saya menceritakan hal yang menurut saya waktu itu saya pengen share bahwa begitu susahnya waktu itu gitu ya hidup kami gitu, tapi kemudian menjadikan efek yang tidak tidak, menurut saya tidak positif gitu, sehingga ketika putri saya pikir mereka bisa gitu mencapai pendidikan di kedokteran gitu, mereka bertiga-tiganya langsung bilang bahwa loh kan Ibu dulu kan suka ini gitu, nggak mau seperti itu gitu ya. Dok, jadi saya bisa membayangkan ketika dokter melihat pasien yang membawa semuanya apa yang mereka punya ya, kayak gitu. Nah, apakah selalu seseorang ketika sayur itu apakah selalu membawa sayur? Seberapa sayur yang dibawa? Jangan-jangan setruk, Dok. Seberapa gitu. Kalau ayam juga seberapa. Terus kemudian apa yang disampaikan mereka kepada dokter? Apakah ada orang yang pura-pura tidak punya gitu ya. Artinya tadi kan dokter mengatakan bahwa biaya bisa digendong apa tadi? Gendong endit gitu ya, digendong itu diindit itu seperti dicangking gitu ya. Jadi yang punya menyangking yang tidak punya, sehingga tapi di sini kan ada obat Dok ya. Bagaimana, apakah dokter juga kerjasama dengan pihak farmasi untuk sosial gitu. Tadi yang saya tanyakan adalah ketika dokter ke satu daerah, apakah ada komunitas dokter yang sama-sama pergi dengan dokter ke sosial itu atau tidak gitu. Terima kasih Dok. Iya. Ketika yang datang ke sini itu sebenarnya tidak semuanya membawa sayur, tidak. Tapi seperti saya sebutkan tadi itu 25 hingga 30% pasti ada yang membawa seperti itu. Sayur semampunya mereka, ada yang membawa satu tas kecil, ada juga yang membawa pisang satu tundun itu, seperti itu. Ada yang mereka pun tidak memberikan bahasa bahwa saya membawa ini, tidak. Mereka hanya membawa sudah ditaruh meja seperti itu. Dan itu mungkin sudah getok tular dan mereka sudah tahu bahwa dengan hal seperti itu kita tidak akan menarik bayaran. Nah, seperti itu. Kemudian ketika kita karena seringnya mereka bawa itu, kadang-kadang sayur juga menumpuk. Nah, untuk sayur yang jumlahnya terlalu banyak, tidak mungkin dong saya harus mengkonsumsi semua. Jadi kita tetap membagikan dengan sekeliling saya, kebetulan pekerjaannya juga banyak. Kemudian di sekitar sini juga ada juga yang lebih membutuhkan, seperti itu. Kemudian yang ditanyakan Tum tadi sebenarnya nggak hanya sayur saja, ada yang juga yang bawa ayam, ayam hidup itu. Ada yang juga bawa tantangan itu sudah berupa masakan matang. Jadi apapun yang mereka bawa kita terima. Dan saya tetap mensyukuri itu. Makanya saya alhamdulillah tidak pernah kekurangan untuk apa yang disebut makanan itu. Bahkan kita selalu berlebih untuk yang kita makan. Terus untuk ketika saya melakukan kegiatan di luar atau kunjungan ke daerah-daerah, biasanya hanya satu tim saja, dokternya kebetulan hanya saya.
dibantu dengan perawat atau volunteer-volunteer yang tergabung di dalam naungan klinik ini. Gitu. Seperti itu, begitu. Terus kemudian ada pertanyaan juga nih. Iya dok. Mengapa penyandang HIV menjadi kategori free? Apa ada alasan khusus? Nah, HIV ini menjadi kategori khusus juga buat saya karena kebetulan saya sebagai dokter pendamping di KDS atau kelompok dampingan sebaya untuk komunitas HIV/AIDS. Jadi kita ada kegiatan setiap minggu pertama di setiap bulan itu ada pertemuan untuk komunitas HIV, di mana di situ ada sharing session, kemudian ada pelatihan-pelatihan bagaimana mereka supaya berdaya atau mempunyai penghasilan untuk meningkatkan ekonomi, mungkin seperti itu. Nah, yang kedua, kita harus memperlakukan mereka atau menerima mereka dengan lapang dada, artinya tidak ada perbedaan antara kita dengan mereka. Karena kalau untuk HIV itu biasanya di masyarakat masih ada stigma-stigma yang membatasi mereka. Jadi untuk pekerjaan pun masih sangat sulit bagi mereka untuk mengakses mendapatkan yang lebih baik. Jadi mau nggak mau mereka harus menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Nah itu kita ada komunitas yang kita bisa untuk menjembatani hal-hal seperti itu. Itu biasanya di minggu pertama setiap bulan. Itu kita lakukan di tempat praktek saya juga. Alhamdulillah semua berjalan dengan lebih baik dan insya Allah hasilnya bahkan di luar ekspektasi saya. Mereka bisa lebih percaya diri, bisa mendapatkan pekerjaan lebih baik atau bahkan menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Ada juga teknik rajut yang kita terapkan, kemudian ada juga membuat sesuatu kayak gantungan kunci atau apapun yang bisa mereka jual. Mungkin seperti itu, Fitri. Iya, baik dokter. Jadi pertanyaan dari Ibu Adau di Kaltim sudah terjawab ya bahwa kenapa diberikan untuk penyandang HIV. Kemudian kalau tentang sayurnya kalau kebanyakan di mana sudah jelas tadi dokter sampaikan bahwa itu dibagikan kepada sekeliling Anda di tempat dokter. Silakan Ibu-ibu kalau ada yang mau bertanya langsung, kalau tidak dengan chat bisa langsung bertanya kepada dokter, dibuka mic-nya. Sambil menunggu bertanya dokter, saya bertanya lagi. Dari tempat dokter saat ini, kan biasanya juga ada yang, karena dokter sudah diliput ya oleh Trans TV, kemudian oleh program lain, kemudian oleh sosmed, apakah tidak ada yang menawarkan untuk kerjasama, artinya supaya misalnya gerakannya jadi lebih cepat dengan memberikan sponsor atau sejenis itu, dok? Kalau untuk sponsor biasanya kita nggak pernah ada. Ini juga ada yang ini Bu Ketum menanya apakah menerima donasi untuk sporting obat. Saya menerima donasi untuk sporting obat, tapi selama ini saya juga belum pernah menerima. Dulu pernah saya sampaikan juga ketika saya diundang ke KKND sama ke Deddy Corbuzier itu pertanyaannya juga sama dengan Bu Ketum. Apakah saya mendapat sponsor obat? Untuk sponsor obat tidak pernah. Kita obat-obatan menyediakan sendiri. Tapi jika ada yang suatu saat ingin mensupport obat, saya terima. Ya, siap dok. Nanti Kici insya Allah akan mensupport dokter ya. Amin. Insya Allah saya tunggu. Insya Allah. Bismillah. Bismillah. Ini juga ada pertanyaan dari Kalimantan. Ya, ada pertanyaan. Saya seorang guru, dok. Apa ada inspirasi buat saya agar bisa bermanfaat bagi orang banyak seperti Bu Dokter? Guru ini profesinya juga sangat mulia karena membantu orang yang tidak paham menjadi lebih paham. Saya kira
potensinya untuk berbuat baik lebih banyak juga, saya kira demikian. Kita belajar, kita sebenarnya bukan hanya profesi guru saja, profesi apapun kita punya kesempatan, punya kesempatan dan waktu untuk berbuat kebaikan. Jadi yang kita berikan itu satu bisa jadi tenaga, pikiran, atau waktu, semua bisa. Kalau untuk profesi guru saya kira dengan terus berbagi ilmu atau memberikan sesuatu yang mungkin dibutuhkan di sekelilingnya ibu guru saat itu, tentu juga akan sangat lebih baik. Kan kita ada juga yang beberapa yang saya lihat itu ada juga yang masih pelit-pelit ilmu. Padahal ilmu itu ketika kita membiarkan saja atau mendiamkan saja, pasti akan hilang. Dan ilmu itu akan terus berkembang ketika kita terus membagikan. Mungkin seperti itu, Ibu Guru. Iya. Terima kasih Bu Dokter. Silakan ibu-ibu yang lain. Ini kelihatannya tidak bertanya karena kagum dengan apa yang sudah diberikan oleh Bu Dokter. Jadi bingung mau bertanya apa karena luar biasa. Silakan ibu-ibu. Bu Fitri mungkin bisa memberi masukan kepada Bu Adau Tentang tadi, bisa menduplikasi apa yang diberikan oleh Dokter Dian gitu ya. Artinya bisa les, kebisaan kita les apa gitu, matematika, terus dengan membayar sesukanya, sebisanya, semampunya tadi. Mungkin bisa seperti itu ya, mudah-mudahan. Iya, betul. Setidaknya banyak juga saya belajar itu tidak hanya dari orang tua saja, tapi dari sekitar kita, dari sekeliling kita bisa belajar. Nah, yang paling sulit itu sebenarnya belajar ikhlasnya itu tadi begitu. Ikhlas itu ketika kita menempatkan sesuatu atau melakukan sesuatu apapun, semata-mata hanya Allah itu sangat sulit. Kadang masih ada perasaan, aku nanti begini, nanti balasannya enggak ada. Seperti itu kadang-kadang masih ada itu. Ada pernah nggak dokter mengalami saat-saat yang saat drop gitu ya, drop mental, drop karena kelelahan gitu, kemudian dokter kesulitan dalam mensuplai obat gitu sehingga dokter drop sampai itu pernah kejadian seperti itu dok ya? Alhamdulillah jangan sampai begitu. Okay. Alhamdulillah. Allah nggak pernah. Alhamdulillah. Dan untuk kemanusiaan saya kira nggak pernah terjadi yang seperti itu. Alhamdulillah. Silakan Bu Fitri, Bu Maluku Utara, Bu Nona bertanya itu. Iya. Apa tidak kepikiran Bu Dokter membuat jaringan yang lebih luas ke daerah-daerah, mungkin mengajukan teman-teman yang satu profesi, sehingga kebermanfaatan Bu Dokter lebih berdampak lagi, Bu? Bagaimana Bu Dokter? Nah, untuk membuat jaringan itu saya kira saya selalu berharap kepada teman-teman semua, bukan hanya seprofesi dengan saya, tapi semua yang ada di sekeliling saya itu untuk melakukan hal yang sama, setidaknya menduplikasi saja. Kalau untuk menghimbau mungkin juga iya, tapi juga kadang-kadang agak sulit juga karena ini tergantung personal masing-masing dan harus didasari dengan hati. Saya kira demikian, apa yang berhubungan dengan manusia pasti harus tergerak dengan hati kita sendiri. Dan saya yakin ibu-ibu PJ semua berhati yang baik dan ikhlas dan selalu pasrah dengan apa yang sudah tersaji dan selalu bersyukur dengan apapun yang sudah terberi. Mungkin bisa begitu. Iya, Bu Dokter kan Ibu ada di dalam ikatan organisasi dokter ya. Apakah yang sudah diusahakan dari pihak ID daerah untuk mengembangkan apa yang sudah dilakukan oleh dokter? Karena kan dari situ juga sebetulnya ada network yang sudah bisa terbentuk ya, karena ID itu kan ada di semua daerah.
Nah, untuk dari ID sendiri saya kira dengan supportnya dalam hal ilmuwan, kemudian dalam segi etika saya kira cukup bagi saya. Dan mungkin untuk support-support yang lain atau berjejaring dengan dokter yang lain, itu nanti bisa saya sampaikan juga atau masukan buat saya dari Ibu Fitri dan Ibu Ketum tadi. Begitu Ibu Fitri. Iya, baik Bu Dokter. Ibu-ibu masih ada lagi yang ingin bertanya? Ibu-ibunya pada terpesona ini Bu Fitri. Iya, betul. Sampai bingung mau bertanya itu. Ini puasa berapa? Iya. Ada yang mau open mic? Ya, Dokternya cantik Bu Tum. Oh iya, betul, dokternya cantik, alhamdulillah. Iya. tadi menyambung pertanyaan Ibu Ketum nih. Pernah enggak gitu kan loyo atau apa saking banyaknya pasien atau yang saya bayangkan waktu masa Covid, Dok. Waktu masa Covid itu bagaimana tuh Bu Dokter ya? Tolong apa ya share pengalamannya, tentunya akan banyak sekali pasien sementara Ibu sendiri harus menjaga kondisi diri sendiri dan juga keluarga tuh bagaimana pengalaman waktu itu sementara pelayanannya free gitu ya, tidak ada target ininya. Monggo Bu, makasih. Nah, untuk saat COVID saya langsung jawab aja. Untuk saat COVID itu kita menguasainya itu banyak sekali. Bahkan satu hari itu jika saya tidak membatasi, karena biasanya kan saya menerima, kita kasih tulisan jam berapa sampai jam berapa, pagi jam sekian sampai sekian, sore jam sekian sampai sekian. Kalau di desa itu kadang tidak laku, karena ketika mereka sakit, ketika mereka mau datang, ya udah datang aja gitu. Jadi kadang-kadang di jam-jam yang kita tentukan mereka malah nggak datang. Nah, waktu COVID kemarin itu pasiennya itu saya batasi hingga jam 6 sore saja. Karena kalau nggak dibatasi datangnya itu banyak, karena waktu itu yang terdampak kan memang cukup banyak. Nah, itu sehari saya sampai 100 orang, 80 orang dari pagi hingga jam 6. Nah, jadi saya memang harus menyediakan waktu untuk bidan atau perawat atau tim yang bekerja di sini untuk beristirahat. Jadi itu sempat menolak pasien. Sebenarnya kasihan juga kalau menolak, tapi kita juga waktu, apalagi waktu Delta itu, waktu parah-parahnya itu sangat banyak banget. Dan karena Delta itu sangat luar biasa, itu sampai ada yang meninggal juga satu di sini. Yang bagian resepsi, satu bagian pencatatan. Itu kita juga sudah berusaha memprotek diri kita, mengcover diri kita dengan pakaian level 3 pun itu juga masih ada yang terkena. Saya pun juga terkena, tapi nggak sampai sakit, itu cuma hanya demam aja, cuma anosmia. Itu sampai saya karantina 10 hari. Ketika saya karantina 10 hari yang berpraktek, saya ada digantikan teman untuk dengan perawat dan bidan juga yang melanjutkan untuk praktek. Untuk hari-hari biasa, alhamdulillah saya orangnya jarang sakit. Saya juga berusaha untuk tetap sehat, karena kalau saya nanti sakit, saya juga susah gitu. Saya itu semangatnya selalu ingin melayani atau memberikan yang terbaik bagi sama kepada semua. Bisa seperti itu. Gitu Ibu. Ya, terima kasih Bu Dokter. Salut buat Ibu Dokter dan terutama salut juga buat suami Bu Dokter nih, pastinya ya artinya pasangan pasti mendukung seperti ini. Kalau tidak mendukung, bisa-bisa Bu Dokternya dimarahin sama suami ya. Izin Bu Moderator bisa menyarankan? Ya, silakan. Ya, izin Bu Tum, ini luar biasa sekali nih Bu Dian, sosok inspiratif buat kita pada kesempatan ini. Bisa tidak ke depan, mungkin bisa Bu Dian, Bu Dokter Dian bisa bersinergi dengan KICI
biar ada kegiatan-kegiatan sosial seperti itu yang bisa Bu Dokter bisa berdampak lagi di KICI sesuai dengan slogan kita bahwa menjadi cerdas adalah pilihan dan mencerdaskan orang lain adalah kewajiban, dan ini sangat inspiratif sekali. Jika Ibu berkenan, kami menyarankan ke Ibu Tum, ini sebenarnya perempuan-perempuan hebat, perempuan-perempuan yang kerja tanpa pamrih, dan sebenarnya kita membutuhkan orang-orang atau ibu-ibu cerdas yang pengabdian tanpa batas seperti Ibu Dian seperti ini. Saya sangat inspiratif dan bisa mengambil hikmah yang besar buat Ibu Dokter, karena memang selama ini melayani dengan hati, sehingga mudah-mudahan Ibu tetap sehat, dan saran kalau memang Ibu bisa bergabung dengan KICI itu juga bisa menambah kekuatan di KICI kita sendiri, dan ini bisa menjadi kekuatan dan menjadi inspiratif di KICI daerah dan kabupaten kota lainnya. Jadi saran kami jika berkenan bisa Ibu Tum kita bisa bersinergi dengan Bu Dian sehingga ada kegiatan-kegiatan sosial, Bu Dokter bisa bergabung dan bisa berdampak lagi. Terima kasih Bu Tum, sorry. Baik. Kami kembali. Baik, terima kasih. Mungkin saya langsung respon ya. Bu Nona, terima kasih sekali. Di dalam kepikiran saya adalah saya sedang proses ada ruang Jumat sehat begitu ya. Ruang Jumat sehat itu artinya barangkali kalau yang jauh via Zoom gitu Jumat sehat gitu ya, segala macam, karena ketika narasumbernya dokter ini banyak sekali mereka yang ibu-ibu yang konsultasi. Nah, barangkali off air-nya dalam Jumat sehat itu bisa diduplikasi apa yang dilakukan Dokter Dian ke semua wilayah atau daerah dengan cara bekerja sama dengan salah satu dokter kolega kita, bisa anak kita, keponakan kita, tetangga kita, teman kita, di approach begitu ya. Bagaimana kalau hari Jumat dari jam barangkali mungkin dari jam 7 sampai jam 11 gitu ada namanya hari Jumat sehat gitu. Artinya siapapun bisa datang ke dokter tersebut dengan biaya seperti yang duplikasi dari Dokter Dian itu, dan KICI mensupport obatnya. Gitu. Saya rasa KICI daerah wilayah bisa mensupport obatnya. Karena menurut saya semua dokter kalau kita dibantu obatnya, pasti semua juga akan berlomba-lomba akan membuat kebaikan ini gitu. Karena saya cemburu terhadap dokter itu apa? Karena dokter itu megang pasien aja gitu ya, melihat detak jantungnya saja ataupun detak jantungnya di lengan gini ya, tek 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 gitu aja, pasiennya udah seneng. Pasiennya sudah sehat. Pasiennya udah merasa diperhatikan, pasiennya udah merasa ada pertolongan dari seorang yang expert. Nah, ini adalah sebuah tenaga yang menimbulkan apa namanya ya efek baik gitu, dan itu sebuah sedekah gitu. Jadi tetapi barangkali mungkin yang menjadi quote unquote adalah berat sih tidak, tetapi menjadi yang harus ada adalah obat ya, obat di sini barangkali mungkin juga obat yang standar ya dokter ya, vitamin, kemudian mungkin obat ya obat yang generik begitu. Bisa kerjasama juga dengan apotik ya. Ini Dokter Rina kalau hadir, Dokter Rina itu punya 3 apotik di Bandung. Itu memberikan diskon pada yang miskin, memberikan ini macam-macam begitu ya. Jadi inilah sinergi yang luar biasa. Bu Nona, terima kasih atas masukannya, dan tentu saja saya menunggu ibu-ibu dari wilayah daerah, nanti kita akan koordinasi khusus gitu untuk hal ini, Jumat sehat ini, supaya bisa apa yang kita terima di Meramu ini betul-betul kita aplikasikan dan berdampak panjang pada 11 bulan yang akan datang gitu. Karena pada prinsipnya kita berbuat kebaikan pada bulan Ramadan ini harus berdampak baik pada 11 bulan yang akan datang. Demikian Bu Nona, Dokter Dian nanti apa namanya, saya rasa barangkali mungkin tidak perlu pengajaran khusus ya dok ya, pasti kan memang melayani saja gitu ya, melayani seperti pasien biasa, hanya barangkali memang tidak selalu menerima rupiah pada hari itu, maksudnya pada pemeriksaannya, dan ketika memberikan obat itu ada subsidi yang KICI berikan, mungkin itu sudah sangat meringankan masyarakat sekeliling kita. Kenapa kita batasi? Karena
memang kita pinjam tenaga orang. Kalau dokter Dian kan tenaga sendiri. Kalau Kici kan pinjam tenaga orang, kita harus kita batasi bahwa ruangannya mungkin jam 7 sampai jam 11 begitu, seperti itu, dan di ruangan dokter itu kan, jadi sehingga Kici tidak memerlukan membuat tempat baru dan lain-lain. Jadi di ruangan dokter itu mudah-mudahan sih dengan approach kita seperti itu, nanti kita bikinkan surat dari pusat bahwa Kici memang melonsing program ini sehingga bisa dipercaya atau dipertanggungjawabkan secara legal. Nah, terima kasih Dokter Dian, terima kasih Bu Nona, terima kasih Bu Fitri. Siap, Bu Tum, sama-sama Bu Tum. Alhamdulillah, Ibu-ibu kita sudah dengarkan dari Ibu Tum bahwa luar biasa kita sudah punya rencana untuk 11 bulan ke depan setelah meramu ini bahwa kita akan mengadakan Jumat Sehat. Dan kita akan terus bekerja sama baik itu di DPP maupun di daerah masing-masing. Dan seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu Dokter bahwa apa yang kita punya sebagai ilmu itu jangan khawatir untuk hilang atau habis karena ilmu terus berkembang dan itu harus kita sampaikan kepada orang lain. Dan ini sangat inline dengan apa yang disampaikan oleh Kici sebagai visi kita bahwa mencerdaskan orang lain adalah kewajiban. Nah, seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya Ibu-ibu sebelum kita tutup? Baik, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi, Bu Dokter. Terima kasih sekali Bu Dokter sudah bersedia hadir di sela-sela kesibukannya yang saya yakin pasti padat sekali setiap harinya. Sebelum ditutup, mungkin Dokter bisa memberikan satu konklusi atau statement, Dok, silakan. Jadi mungkin dari semua yang sudah saya sampaikan, yang pertama kita tetap selalu memanusiakan manusia. Yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan pernah berhenti berbagi. Karena yang kita lakukan sesungguhnya bukan untuk orang lain, tetapi akan kembali kepada diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, itu tetap berlatih untuk ikhlas. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, semata-mata hanya untuk Allah. Insya Allah akan menambah keberkahan yang luar biasa dan manfaat bagi sesama yang spreadingnya nanti impact-nya sangat bagus. Insya Allah itu akan menjadi ladang amalan bagi kita semua nantinya. Amin. Saya berharap demikian. Terima kasih banyak kepada Ibu Fitri dan Ibu Adi Santawati. Terima kasih banyak. Semoga yang saya sampaikan sedikitnya bisa memberikan manfaat, kemudian bisa diadopsi. Alhamdulillah gitu. Nah, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita tutup acara ini, nanti akan ada door prize, kemudian juga foto bersama. Tapi sebelumnya, silakan Ibu Ketum kalau mau memberikan closing statement, closing speech. Baik, Masya Allah, terima kasih, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sungguh hari ini adalah hari yang senyap sih, tidak terlalu ramai. Biasanya ibu-ibu tuh ramai sekali gitu, ngecipis gitu ya. Tapi kali ini senyap, tapi saya tahu kesenyapannya adalah semata-mata karena bersyukur bahwa hari ini mendapatkan ilmu banyak dari Dr. Dian Agung Anggraini. Dokter matur suwun sekali, terima kasih sekali bahwa apa yang dilakukan dokter mudah-mudahan menjadikan sebuah titik di danau yang kemudian menjadi percikannya menjadi meluas dan banyak sekali masyarakat Indonesia yang mendapatkan penanganan medis secara merata dan normal saja, tidak usah berlebih-lebihan, tetapi merata. Karena dengan begitu insya Allah kita bisa memaksimalkan manfaat diri kita.
Terima kasih yang tak terhingga. Terima kasih sekali atas kehadirannya Ibu Eni, Dewan Pengawas, Ibu Dewan Pakar, Ibu Frida. Terima kasih Bu Frida. Mana suaranya Bu Frida? Biasanya sedang di kantor ini Bu Frida. Bu Frida, kemudian Ibu Waketum, terima kasih Bu Fitri, kemudian Bu Bendum ada di Bendahara Umum Ibu Siska, kemudian ya Bu Wasekjen Ibu Yuni, Ibu Ninis, Ibu Liswi, kemudian ada Ketua Pendidikan dan Pelatihan ini Ibu Uluki, kemudian bidang agama dan rohani Ibu Rai, kemudian juga Wakil Agama Bu Fitri, tolong di mute dong Bu Fitri. Wakil Ketua Agama, Wakil Ketua Bidang Agama Rohani Ibu Laili dan Ibu Tanti Lydia, matur suwun, terima kasih. Kemudian dari Jember ada Ibu Eli Gogo, terima kasih Ibu Eli atas kehadirannya. Dari Oku ini Sumatera Selatan Bu Dokter, ada Ibu Shaina. Kemudian dari Sulawesi Tenggara ada Ibu Liliani, terima kasih Ibu Masfah, Ibu Khairunisa, Ibu Nurbaya, Ibu Niar, Ibu Sri Wahyuni, Ibu Endang Hidayat yang 2 kali kalau nggak salah mendapatkan door prize sudah, dan Ibu Nuraida. Terima kasih. Dari Kaltim ini alhamdulillah banyak Kaltim hari ini ada 10 yang hadir. Ada Ibu Yuni, Ibu Ketua, Ibu Ado, Ibu Sekretaris, Ibu Nelly, Ibu Wakil Ketua, Ibu Eko Purwandari, Ibu Suryatun, Ibu Sarah, Ibu Yuliana, Ibu Sri Anggraini kemarin menjadi narasumber kita, kemudian Ibu Eka Artini dan Ibu Vina. Matur suwun dari Sumut, Ibu Yuni, Ibu Rabiatul Adawiyah. Ibu Rabiatul ini kalau nggak salah juga 2 kali ini mendapatkan door prize sudah, alhamdulillah. Kemudian dari Kalsel, Ibu Nura, Ibu Sari, Ibu Siti Asmah, dan Ibu Fauziah. Terima kasih. Ibu Sari ada di Jakarta ya, besok kita jumpa untuk bukber ya Bu, alhamdulillah. Kemudian dari Sumbar ini informasinya ada Ibu Ketua, Ibu Yuhilda. Nah Ibu Yuhilda ini putrinya sudah dokter nih, mudah-mudahan insya Allah dengan hal ini bisa disampaikan kepada putrinya. Ada kalanya kita waktu-waktu tertentu untuk menenteramkan jiwa kita mengobati orang dengan serelanya, sebisanya mereka membayar. Ibu Rosi, terima kasih. Sama-sama Bu Ketum. Iya, Ibu Rosi ini ada dokter, tidak ada dokter, tapi ada rumah sakit ya Bu Rosi. Terima kasih Ibu Irawati, Ibu Nuk dari Jatim, terima kasih. Dari Makassar, Ibu Ira Munawaroh, Ibu Eti, Ibu Evintan, terima kasih. Kemarin Ibu Ketuanya hadir, sekarang diwakilkan ya dengan anggota-anggotanya. Kemudian dari Lampung ini, Ibu Ida Jaya, ini yang pertama kali hadir karena kemarin saya bilang, Ibu Ida mohon maaf saya tidak bisa menyapa karena Ibu terakhir sampainya gitu ya. Kemudian dari Sulsel Ibu Salma, dari daerah istimewa Yogyakarta, biasanya full tim nih, kali ini Ibu Retno sendirian. Kemudian dari Malut Ibu Nona, terima kasih Bu Nona yang selalu penuh dengan ide-ide bagi kemajuan Kici dan kegiatan Maluku Utara ini luar biasa Dr. Dian. Sudah ada bedah rumah sudah 2 kali, kemudian juga punya binaan peningkatan ekonomi perempuan-perempuan pemecah batu. Wah, udah luar biasa alhamdulillah nih Kici Maluku Utara. Kemudian Kici Sungai Penuh tadi ada Bu Yunike pamit pulang dulu, tapi kemudian ada Ibu Riza Marina sebagai sekretaris mewakili. Kemudian ada yang tidak bertuan ini, tidak bertuan itu tidak tahu dari mana. Ibu Farisah El Husna, mungkin ini dari Dr. Dian ya. Ya, Ibu Betty Nafitasari, Ibu Betty Nafitasari juga mungkin teman Ibu Dr. Dian. Kemudian Ibu Eli N. Hadis, Ibu Eli ini anggota Kici nomor 019. Terima kasih Bu Eli. Kemudian Ibu Tati SA, ini kalau tidak salah Ibu Tati ini di Mataram ya kalau nggak salah. Kemudian ada narasumber yang hadir sekarang juga yaitu Ibu Atrina. Jadi Ibu Atrina ini yang lalu membuat rangkaian bunga yang luar biasa. Jadi dokter, terima kasih sekali Ibu-ibu sekalian. Sampai jumpa besok. Besok apa Bu Fitri acaranya Bu Fitri? 11:30 kita besok di tempat yang sama, di Zoom yang sama. Jadi tidak usah nanya-nanya lagi, langsung diklik saja pasti masuk. Kalau 12:30 sudah ada. Besok ada Bu Fitri sudah? Ada Ibu.
Sebentar, saya tuh tidak hafal. Pokoknya kita jumpa lagi. Matur suwun Dokter Dian, terima kasih, sehat Kita selalu. foto dulu Bu Oh ya, Ketum baik. dengan Bu Terima Dokter. kasih. Ibu Yuni, Bu Dokter Gigi Yuni, silahkan. C. Ayo ibu-ibu, kita foto ya Bu. Ya. 1, 2, 3. Oke. Slide berikutnya. 1, 2. Pakai itu nggak bisa ini nanti. Oke. Berikutnya 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kita pakai garpu, Mbak. Ya, sekarang kita untuk masuk ke door prize. Langsung Bu Yuni, monggo. Fotonya ditampilkan Bu Yuni kalau ada Bu Yuni. Waduh, hebat sekali nih. Ada 3 hadiah ya Ibu. Keren. Kita tunggu lucky wheel-nya. Kita putar ya Bu. Ya. Ibu Fariza El Husna masih ada di ruangan Zoom? Ibu Fariza 3. Jawab dulu. Masih ada. Masih ada. Ibu Fariza? Iya. Ada Ibu? Oh iya ada. Tolong diketik alamat Ibu ya di kolom chat Ibu biar Bu Fitri bisa memotretnya atau mencatatnya. Ya. Silakan yang kedua Bu Yuni. Saya Bu, admin silakan. Oh, selamat Ibu Eko Purwandari Kaltim. Masih ada Bu? Masih ada Bu. Alhamdulillah, baik. Terima Silakan. kasih. Ya, silakan mengetik alamatnya ya Bu ya. Siap. Terima kasih. Ya. Wow, Bu Endang. Bu Endang Hidayat ini sudah berdua kali loh kalau tidak salah ya. Iya Bu Liliani. Iya, alhamdulillah. Boleh ganti orang lain Ibu. Kita ganti ya Bu. Ya, terima kasih. Oke. Bu Sri Anggraini Kaltim. Ada Bun, masih ada. Ya, terima kasih. Tolong dicatat ya Bu ya. Terima kasih. Bunda. Oke. Salah, Kaltim dapat 2. Ya, terima kasih. Silakan Bu Fitri. Ya, terima kasih Ibu-Ibu semua. Sekali lagi terima kasih Bu Ketum, terima kasih narasumber Dr. Dian yang betul-betul sangat inspiratif. Semoga kita mendapat kesempatan untuk berjumpa kembali di waktu yang akan datang dan semoga apa yang sudah kita lakukan pada hari ini betul-betul mendapat ridha Allah dan berkah untuk kita semua. Sampai jumpa esok hari. Silakan Ibu-Ibu. Ya Rabbal Assalamualaikum Alamin. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Dian, Bu Dokter Dian. Terima kasih Bu Dokter Ketum. Dian. Luar biasa. Terima kasih dokter. Terima kasih. Selamat Dokter. berpuasa, sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok pagi. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum Ibu-Ibu. Terima kasih Bu Dokter. Terima kasih Bu Ketum. Terima kasih Bu Fitri. Sama-sama Ibu. Terima kasih juga Bu Dokter Dian.